ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan oleh Allah ya nikmat yang luar biasa besar, nikmat yang begitu banyak, nikmat kesempatan ya untuk hidup atau umur ini nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk bisa mengikuti kajian berkah pagi ikadi pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali memberikan satu resep ya. Bagaimana agar kita ini mudah bersyukur di saat yang paling sulit. Ketika kita mungkin dalam kondisi yang sudah jatuh, sudah sekalian ya. Dalam kondisi seperti ini mungkin ada orang yang mungkin ya sudah kena PHK. Sumber-sumber rizkinya ya sudah mulai terbatas. Kemudian ya untuk memenuhi kehidupannya mungkin dia harus berhutang sana sini ya, hutang-hutang yang lama mungkin sudah mulai jatuh tempo ya. Sumpek ya. Menghadapi kehidupan ini betul sumpek. Istri mungkin sudah mulai tidak percaya, anak-anak juga mungkin sudah mulai ya menuntut kepada kita. Ya, artinya kita memang dalam kondisi yang sangat terpuruk pada saat itu. Sehingga seakan-akan harapan-harapan, optimisme, jalan-jalan keluar ini seakan-akan tidak ada, tertutup. Kata Imam Ghazali, di saat seperti itu, maka hendaklah engkau berziarah kubur. Engkau mendatangi pemakaman, ya, dan di situ engkau merenung. Membayangkan orang-orang, ya, ruh-ruh mayat-mayat yang sudah ada di dalam makam itu. Dan itu jumlahnya ratusan juta. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, mereka-mereka itu, ya, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, ya, mereka itu semua berharap agar mereka itu bisa dikembalikan ke dunia meskipun sejenak. Ya Allah, kembalikan kami, ya Allah, ke dunia meskipun sejenak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan imannya, untuk menyempurnakan ibadahnya, untuk menambah bekalnya. Mereka semua berdoa. Fir'aun, Ham, kemudian pokoknya pemimpin-pemimpin yang mungkin dulu berbuat zalim di dunia ini mungkin semua menginginkan kembali. Fir'aun, Qarun, siapapun pemimpin yang pada waktu itu. Dan orang-orang yang baik pun dia juga ingin
dikembalikan untuk menambah bekal itu. Nah, di saat itu ya kita ini masih hidup. Kita masih memiliki kehidupan ya, kehidupan yang diinginkan oleh jutaan manusia yang sudah mati itu. Sekalian di saat itulah ya, akan mudah bagi kita untuk bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah dan alhamdulillah karena apa? Karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Sebuah nikmat, sebuah kesempatan yang diinginkan oleh jutaan, bahkan mungkin miliaran manusia yang sudah meninggal. Mohon maaf ada gangguan ya. Nugroho, suara saya bisa ditangkap dengan baik, Ustaz Nugroho? Jelas Ustaz, tadi ada yang masuk lupa enggak nutup mic-nya tadi. Oke. Jadi di saat itulah kemudian kita bisa bersyukur ya, mengucapkan hamdalah itu dengan fasih. Kenapa? Karena kita memiliki nikmat Allah yang terbesar berupa kesempatan, berupa usia, berupa kehidupan, sebuah kenikmatan yang diinginkan oleh ratusan juta, bahkan mungkin miliaran manusia yang sudah meninggal. Karena semua mereka itu juga menginginkan agar dikembalikan ke dunia. Kenapa demikian? Karena dia ingin menyempurnakan imannya, menyempurnakan ibadahnya, ya menambah amalnya. Nah, sementara nikmat yang berupa kehidupan itu masih ada pada diri kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan itu semua. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, apapun kondisinya pada saat ini ya, kita ini masih dalam kondisi yang baik ya, banyak nikmat yang kita miliki, yang dengan nikmat itu khususnya nikmat umur kita bisa menyiapkan diri ya, menyempurnakan keimanan kita, ibadah kita, amal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Senin kemarin ya kita sudah membahas terkait dengan riyadhatun nafsi wa tahdhibul akhlaqil hasani wa mu'alajatu amradil qulub. Ya. Kita sudah membahas ya terkait dengan bagaimana melatih jiwa kita, bagaimana menata akhlak kita, dan bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Kemarin kita juga sudah membahas bagaimana supaya kita mengetahui aib-aib diri kita, agar kita tahu ya dengan aib-aib itu kita kemudian berusaha untuk mengobatinya. Berusaha untuk menyembuhkannya sehingga sedikit demi sedikit aib-aib dan sakit-sakit hati kita ini menjadi berkurang. Nah, mengetahui aib-aib itu ya bisa kita duduk ya, di depan syekh, ya, di depan ulama, ya, di depan ustadz yang memiliki mata batin yang tajam terhadap aib-aib kita. Ya. Kita bisa bertanya juga kepada teman-teman kita yang jujur, ya, yang memiliki basirah. Ya. Kita juga bisa bertanya atau mencari tahu aib-aib kita itu dari musuh-musuh kita, karena musuh-musuh cenderung untuk mengintip dan senantiasa mencari kelemahan kita. Dan kita juga bisa bergaul dengan banyak masyarakat, sehingga di saat bergaul itu kita tahu, oh ini
kurang baik, ini yang baik ya, sehingga kita dari situ bisa belajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Dengan mengetahui berbagai macam ya kelemahan-kelemahan itulah kemudian kita berusaha untuk memperbaiki. Nah, bagaimana teman-teman sekalian, saudara sekalian memperbaiki ya akhlak-akhlak kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik itu ya supaya nantinya menjadi lebih baik. Nah, tentu ya banyak teori, banyak cara, banyak metode tentunya ya agar kita ini bisa memperbaiki akhlak kita. Nah, sebagaimana yang kita bahas di hari yang kemarin bahwa akhlak itu adalah sebuah tindakan ya. Baik itu perbuatan, perkataan yang muncul dari diri kita secara refleks tanpa membutuhkan pemikiran, tanpa membutuhkan pertimbangan. Jadi sebuah reaksi yang spontan. Nah, akhlak dan atau karakter atau perilaku ini kan apa ya? Ini proses penanamannya ini kan lama sekalian ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Sehingga memang ya untuk menghasilkan satu perilaku yang baik, ya, akhlak yang baik ini memang dibutuhkan sebuah latihan dan kebiasaan. Oleh sebab itu ya di antara metode atau cara untuk membangun satu karakter atau akhlak yang baik itu adalah ta'widuhu 'ala sifatil mahmudah hatta taghliba 'alal madmumah. Jadi membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji sehingga mampu mengalahkan sifat-sifat yang tercela. Nah, membiasakan ini yang terpenting ya, ta'widuhu 'ala sifatil mahmudah, membiasakan. Sehingga sering kita juga ya mengajar kita agar menjadi orang atau anak yang dermawan itu kemudian kita nyangoni saat sekolah, nak ini saya beri saku misalnya ya 10.000, nanti yang 5.000 diinfakkan ya nak ya. Nah, ini satu membiasakan anak-anak kita ya supaya memiliki jiwa atau sifat kedermawanan. Atau mungkin sebagai orang tua ya kita ini menyiapkan ya kotak-kotak infak di rumah kita gitu kan. Kemudian mengajari anak-anak kita agar dia juga gemar berinfak ya. Gemar berinfak sehingga kita beri uang ya, misal 2.000 lah. Nah, ya coba ini dimasukkan ke kotak infak. Nah, ini kan membiasakan diri adanya sifat kedermawanan. Dan banyak sekali saudara sekalian. Jadi untuk melatih itu. Misalnya yang kedua misalnya ya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaklukkan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam jiwa kita. Ini kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu sebenarnya dalam diri kita ini kan bercampur sekalian ya, ada sifat-sifat sab'iyah ya, sifat-sifat kebinatangan ya. Ada sifat-sifat al-bahimiyah. Kalau sab'iyah itu sifat-sifat binatang buas. Kalau al-bahimiyah itu sifat-sifat binatang ternak ya. Ada sifat-sifat asyaitoniyah ya. Ada sifat-sifat ar-robbaniyah ya. Nah, tentunya di dalam proses untuk menata ya, memperbaiki akhlak kita ya. Kita juga
harus bersungguh-sungguh ini. Sifat kebinatangan ya, misalnya kalau binatang buas itu biasanya kan ghadab ya, marah ya. Marah itu bagian dari sifat-sifat binatang buas. Ya, misalnya kalau singa misalnya ya, atau apalah macan itu kan sifat kebinatangan atau kebuasannya kan kelihatan ya. Ingin eh, apa ya, ingin menindas yang lain ya, ingin memangsa yang lain ya. Kemudian sedikit-sedikit itu dia akan marah menunjukkan kekuasaannya. Ini sifat-sifat binatang buas. Jadi ada, kalau binatang ternak itu biasanya syahwatnya ya, syahwatnya ya. Kemudian kalau syaitonnya ya sifat-sifat syaiton, kesombongan ya, angkuh dan lain-lain. Nah, di dalam melatih akhlak kita, maka kita perlu itu ya, menaklukkan itu dengan cara apa? Ya, ya mungkin dengan cara ya hidup yang sederhana ya, menetapkan atau membiasakan hidup yang sederhana misalnya. Meskipun mungkin dia mampu ya, dia punya kekuasaan ya, punya peluang untuk kaya raya ya, hartanya juga banyak, tapi pola ya, pola atau cara hidup sederhana ini yang perlu ditekankan. Terus ada mujahadah ya, bermujahadah dan bersabar atas apa-apa yang dibenci oleh nafsu. Jadi nafsu ini kan tidak suka, sudah sekalian ya, kalau kita ini berbuat taat, itu tidak suka ya. Kita sholat, kita puasa, kita berhaji, ya, kita berzakat, itu tidak suka dia. Nah, tapi itu kan kita harus upayakan terus. Nah, kita berusaha untuk mengalahkan ya, mengalahkan dorongan hawa nafsu itu. Ini yang dibutuhkan, al-mujahadah. Kalau kita nuruti misalnya ya, nuruti hawa nafsu ya, bangun di pagi hari saat yang lain masih tidur nyenyak, ya maunya nafsu ya kita tetap tidur. Justru semakin ya menyelimuti diri kita supaya hangat, supaya enggak bangun. Tapi tadi itu ya, bahwa kita ini harus mampu mengalahkan nafsu kita ini, karena nafsu itu tidak suka terhadap kebaikan-kebaikan, maka kita bermujahadah. Ini yang dibutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Di saat yang lain bahwa kita mengetahui ya, pengobatan terhadap penyakit hati itu adalah dengan melakukan kebalikannya. Jadi ketika misalnya ya kita merasa bahwa kita ini bodoh ya, tidak banyak ilmunya, ya harus dengan cara menuntut ilmu. Kalau kita ini merasa kikir ya, ya harus melatih dengan kedermawanan. Kalau kita ini merasa ada sifat-sifat angkuh ya, dengan tawadhu. Kalau di dalam diri kita itu tersimpan ya sebuah keinginan atau ambisi yang besar, ya dengan cara apa? Menahan diri. Seperti yang pernah kita sampaikan pada kemarin, pada hari kemarin, bahwa maradul qalbi khafiyun ya, qad la ya'rifuhu sahibuhu. Jadi penyakit hati ini memang sangat-sangat tersamar ya, sangat-sangat rahasia, sampai orang yang memiliki sakit itu dia tidak menyadari, tidak mengetahui. Jadi contoh sudah sekali ya, misalnya
kita ini memiliki penyakit ria ya. Ini tidak gampang ya kita mendeteksi penyakit itu. Sehingga Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran itu penyakit ria atau pamer atau sum'ah atau ujub itu seperti semut hitam ya, seperti semut hitam di atas batu hitam yang licin ya, di tengah kegelapan malam. Ini kan sangat samar. Semut hitam ya, sudah hitam semutnya itu di atas batu hitam. Terus kemudian batu hitamnya itu licin. Nah, licin itu artinya ya apa ya, mudah untuk bergeser di tengah kegelapan malam. Jadi memang sulit. Khofiyun, samar. Nah ini sebenarnya bisa kita deteksi oleh diri kita sendiri. Misalnya ya gini sekalian ya, ada orang yang meminta ke kita ya, lewat di depan rumah, ada orang yang meminta-minta, kemudian terdetik kepada kita untuk memberi ya. Semula kita ingin memberi 2.000. Tapi kemudian hati kita itu berkata, masa hanya 2.000, masa hanya 2.000, malu lah. Akhirnya tak kayak 4.000 aja. Nah ini juga, ini samar kan, samar. Masa hanya 2.000, saya tambah 4.000. Malu masa saya hanya bisa memberi 2.000. Nah ini juga satu penyakit-penyakit di dalam hati kita yang memang harus terus kita introspeksi. Saat kita sholat misalnya ya, apalagi kalau jadi imam itu, Bapak dan sekalian ya. Semula kita ingin membaca surat pendek ya, Al-Ikhlas, tapi ketika kita melihat jamaah kok ada teman kita, akhirnya kita membaca surat yang lebih panjang. Nah, ini juga ini persoalan hati ya. Sehingga memang mencari, mendiagnosis ya penyakit-penyakit atau aib-aib yang ada di kita ini sangat penting sehingga kita segera bisa untuk menentukan terapi atau pengobatannya. Tadi seperti misalnya al-kibr, kesombongan ya. Dulu kita pernah bahas juga bagaimana untuk mengendalikan atau mengurangi bahkan nanti menghentikan kesombongan itu bagaimana. Hasan Al-Basri ya, mengajarkan kepada kita agar kita ini ketika bertemu dengan siapapun jangan sampai merasa bahwa kita itu lebih baik atau lebih mulia. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang yang berbuat maksiat, kita pun harus lebih merendahkan hati kita. Mungkin dia melakukan maksiat itu karena dia tidak tahu. Kalau kita ya orang yang alim dan tahu mungkin melakukan itu karena padahal kita sudah tahu. Jadi seperti itu kita melatihnya. Nah, ini cara menata akhlak kita sudah sekalian ya. Nah, berikutnya bagaimana terkait dengan hati kita, ini kan? Terkait dengan penyakit-penyakit yang mungkin ada di dalam hati kita. Ini para ulama ya banyak memberikan resep, tetapi mungkin ada beberapa yang ingin kita sampaikan ya, misalnya dari Imam Ghazali, ya, terus kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian ada Ibnu Qudamah, mereka juga memiliki banyak resep sekarang. Dan tentu ini sah-sah saja karena memang untuk membersihkan hati, untuk mengobati hati kita ini memang banyak cara. Dan cara-cara itu ya tentu
tetap berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, ya hanya ada preferensinya saja. Mereka lebih suka yang mana, lebih cocok yang mana. Nah, di antara obat untuk mengobati hati kita, ya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kita itu adalah memperbanyak tadabbur Al-Quran. Ya, memperbanyak untuk membaca, ya, kemudian mendengarkan, menghayati, ya, sampai mungkin menghafal Al-Quran. Ini penting. Dan tadabbur Al-Quran ini memiliki pengaruh yang insya Allah paling kuat. Insya Allah paling kuat. Karena di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya, yang pernah di awal-awal kita juga membahasnya, itu kan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatluna 'alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kaumnya untuk apa? Nah, misinya ya, yatlunal kitab, membaca Al-Qur'an, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Jadi fungsi dari Al-Qur'an itu, ya, di samping, ya, agar kita bisa membacanya, nah dengan bacaan itu mudah-mudahan Al-Qur'an itu bisa mensucikan hati dan jiwa kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an, ya, kita diingatkan oleh Allah, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci. Di ayat yang lain, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, ini Al-Qur'an ini, ya, ayat ini sangat tegas, bahkan menyebutkan Al-Qur'an itu penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada kita. Ya, tentu kalau penyakit yang ada dalam dada itu adalah penyakit-penyakit hati. Hasad, iri hati, dengki, ria, sombong itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Hubbu dunya, cinta kepada dunia, cinta kepada pujian, popularitas, dan semua ini adalah ada di dalam hati kita. Jadi dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan Al-Quran, ya, ini merupakan langkah, ya, agar kita bisa menampaki hidup ini dalam cahaya hidayah Allah. Karena apa? Karena hati bisa menjadi sejuk, ya, nyaman, teduh, tenang, ya, lembut. Nah, ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, oleh sebab itu Utsman bin Affan, ya, ini juga bisa dijadikan salah satu parameter, ya, dijadikan salah satu ukuran tentang kebersihan hati kita, ya. Beliau mengatakan, lau tahurat qulubuna ma sabi'na bi ayati rabbina, ya. Lau tahurat, seandainya hati kita bersih, lau tahurat qulubuna, seandainya hati kita bersih, ma sabi'na bi ayati rabbina, maka kita ini tidak akan pernah kenyang, ya, dengan ayat-ayat Allah. Kita ini tidak pernah kenyang untuk senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini sehingga dari ungkapan Utsman bin Affan ini bisa dijadikan parameter bahwa
kebersihan hati kita ini nanti paralel dengan kecintaan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau hati kita kotor, mungkin kita sedikit untuk membacanya. Tapi kalau hati kita bersih dan semakin bersih, mungkin akan lebih bersemangat. Nah, ini salah satu ukuran. Sehingga ketika hati seseorang bersih, ya, kenapa dia semakin bersemangat? Karena dia bisa merasakan nikmatnya membaca itu. Idroku ladzatil ibadah, mampu merasakan nikmatnya ibadah atau mampu merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Ini yang pertama, saya sekalian. Jadi mari ya saya menasihati diri saya sendiri dan para jamaah sekalian ya, di dalam proses belajar ini ya, di samping kita ya mendapat ya mencari ilmu, maka bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Ketika kemarin kita belajar misalnya ya terkait dengan fikih, bagaimana kita harus sholat berjamaah, bagaimana kita harus meningkatkan kekhusyukan kita di dalam sholat, maka ketika itu bisa kita laksanakan, nah ini berarti ilmu yang bermanfaat. Hari ini ketika kita membahas tentang pentingnya ya merenungi, menghayati Al-Quran ya, setelah membacanya, terus kemudian kita amalkan, nah ini ilmu yang bermanfaat. Kalau hari ini kita mungkin belum rutin membaca, kemudian setelah ya ikut ngaji ini menjadi rutin, meskipun 1 lembar 2 lembar, nah ini berarti ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang sudah 2 lembar meningkat menjadi 3, 4 sampai setengah juz, nah ini berarti ada peningkatan. Nah ini ada ilmu nafi'ahnya tadi, ilmu yang bermanfaat. Kalau saat ini ya kita bersemangat untuk beribadah saat berada di kerumunan orang banyak, misalnya ya, ketika ada di luar ya, tapi malas ketika kita sendirian. Setelah belajar kita tahu bahwa untuk melatih ya keikhlasan itu kita harus memperbanyak amal-amal sendirian, kemudian kita tingkatkan amal-amal yang saat kita sendirian. Nah ini berarti juga ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengaji ini ternyata bukan hanya sekedar memperluas atau menambah wawasan atau supaya kita ini nanti dikatakan lebih alim karena lebih tahu banyak masalah, lebih pintar dalam berdiskusi ya. Tentu bukan itu. Tapi bagaimana ilmu yang kita dapat dari mengaji, ya, ilmu yang kita dapat dari membaca itu kemudian semakin meningkatkan kualitas diri kita ya, karena kita apa? Kita amalkan, kita praktekkan ya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi saudara-saudara sekalian ya, seperti yang kita bahas saat ini, bahwa salah satu obat ya untuk mengobati hati kita yang berkarat di sini disebutkan ya kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Jadi sesungguhnya hati ini bisa berkarat seperti besi berkarat bila terkena air. Sahabat bertanya, wa ma jalauha, apa ya Rasulullah ya, yang bisa membersihkannya kembali ya. Itu Rasul mengatakan kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Jadi ini salah satu konsep pendidikan hati menurut
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ya. Jadi menyembuhkan hati yang sakit ya, dan mati itu dan menghidupkan hati yang mati itu dengan banyak senantiasa berzikir, membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat malam, membangun hidup zuhud ya, memperbanyak ingat mati. Nah, ketika sudah hati ini mulai membaik ya, sudah sehat, bagaimana cara memeliharanya? Ya tetap dengan cara-cara tadi, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, yang kedua, saudara sekalian, ini dengan banyak berzikir ya. Jadi di samping tadi membaca Al-Quran ya, meskipun membaca Al-Quran itu sebenarnya juga bagian dari zikir, tapi secara khusus ya, kita juga ingin membahas tentang zikir. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi Ibnu Taimiyah satu ketika mengatakan, kalau saya punya urusan yang banyak ya, kemudian menjadikan hati itu susah, kemudian saya membaca istighfar sampai 1000 kali. Nah, seperti itu. Ketika kita banyak masalah ya, kemudian kita seakan-akan tidak menemukan jalan keluarnya, kemudian kita baca istighfar, la haula wala quwata illa, membaca hasbunallah. Nah, ini kemudian bisa mengurangi beban-beban itu. Nah, sehingga menurut para ahli di dalam bidang tazkiyah itu ada satu ungkapan, az-zikru lil qalbi bimangzilatil ghidha lil jasadi. Jadi, zikir ya, zikir bagi hati ini posisinya seperti makanan atau fungsinya seperti makanan bagi tubuh kita. Kamala yajidul jasadu ladzatat ta'am ma'asyaqa ya, sebagaimana tubuh itu tidak bisa merasakan nikmatnya makanan ketika dia sakit, kadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikri ma'a hubbid dunya. Hati ini juga tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya zikir ketika hati ini lebih mencintai dunia. Nah, ini menarik sekalian ya. Jadi zikir ini ya ghidha, makanan bagi hati, sebagaimana ya, nasi ya, terus kemudian daging, telur itu makanan bagi tubuh kita, susu ya. Tapi sudah sekalian ya, ketika seseorang itu sedang sakit ya, senikmat apapun makanan itu, selezat apapun makanan itu, maka dia tidak bisa merasakannya, tidak bisa menikmatinya. Ya. Jadi dikai gulai, ya, sate, gak kepangan, pahit katanya. Padahal enak ya. Nah, ini kalau orang itu sakit. Tapi kalau sehat, lahap. Hati juga begitu. Ketika hatinya sakit, maka zikir-zikir yang dia baca, yang dia lantunkan itu juga kurang berpengaruh. Tidak bisa merasakan nikmatnya. Tetapi kata dokter, ya, ketika ada orang sakit, kemudian dia malas makan, akan dipaksa. Mas, meskipun tidak enak, harus kamu paksa untuk dimakan. Supaya apa? Supaya kamu nanti punya tambahan energi, supaya kamu nanti sehat. Kalau kamu sudah lemah, ya, sudah diinfus, kemudian kamu tidak mau makan, nanti kamu tambah parah. Ini kata dokter. Nah, kata dokter spiritual juga begitu. Meskipun hatimu masih keras, masih hatimu mati, ya, tapi tetaplah kamu harus banyak-banyak berzikir. Kan gitu ya.
Agar hatimu apa? Agar hatimu bersih. Agar penyakit-penyakit di dalam hatimu itu menjadi berkurang. Sehingga kamu bisa merasakan nikmatnya berzikir. Nah, oleh sebab itu formula resep yang diberikan ya seorang walian mursyidan, seorang mursyid kalau dalam thariqah itu dia akan berbeda-beda kepada muridnya ya sesuai dengan hasil diagnosisnya. Kalau hatinya mungkin wis berkuarat ya sudah wis tertutup ya seakan-akan sudah terkunci mati, itu tentu dosisnya akan berbeda dengan orang yang mungkin sakitnya biasa-biasa. Sehingga untuk tahap awal misalnya karena ini penyakitnya kronis ya, ayo kamu harus membaca istighfar sebanyak-banyaknya, kalau perlu sehari 10.000 kan seperti itu. Ya, seperti kita lah kalau sakit ke dokter kemudian diagnosis oh ini baru gejala flu ya paling diberi apa ya antibiotik yang ringan-ringan saja kan begitu. Tapi kalau sudah kronis ya tentu dosisnya ini akan lebih tinggi. Nah, jadi tentu sekalian memang ini perlu kita melatih dengan salah satu yang paling sederhana menurut saya ini berzikir ini. Karena apa? Karena dimanapun kita bisa melakukan itu kecuali di tempat-tempat yang terlarang ya. Misalnya di WC dan lain-lain. Tapi kalau saat kita berdiri, saat kita berbaring, saat kita berjalan, saat kita bekerja, kita bisa melakukan itu. Misalnya dengan melazimkan untuk membaca istighfar. Misalnya itu bisa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan ini dari Imam Abu Nuaim ya yang beliau ambil ya dari kitab terkenal ya Hilyatul Auliya ya Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya ini kitab yang sangat tebal sudah sekalian ya, kitab yang sangat tebal. Nah, ini kitab yang berisi tentang manaqibul akhyar ya, tentang biografi orang-orang yang terkenal atau orang-orang pilihan, orang-orang baik atau manaqibul aulia ya, biografi para kekasih Allah. Dan saya melihat juga ya menurut para ahli itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya itu beliau juga menginduk pada kitab Hilyatul Aulia ini ya di dalam Manaqibul Akhyar terkait dengan biografi orang-orang pilihan. Jadi di dalam kitab Hilyatul Aulia ini disebutkan tafaqqadu halawata fis sholati wa fil qur'ani wa fil dzikri fa in wajadtumuha famdu wa abshiru wa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Jadi carilah kelezatan, kenikmatan di dalam hidup ini di dalam sholat, di dalam Al-Quran, di dalam zikir. Jika kalian menemukan itu, ya kelezatan hidup itu di dalam sholat, di dalam Al-Quran, di dalam zikir, famdu. Maka jagalah baik-baik, istiqomahlah di situ. Wa abshiru, maka berilah kabar gembira. Tetapi ketika engkau tidak mendapatkan, ketika engkau tidak mendapatkan kenikmatan itu di dalam sholat, membaca Al-Quran dan zikir, fa'alamu, ketahuilah, maka sesungguhnya pintunya sudah tertutup. Pintu hati kita ini sudah tertutup. Oleh sebab itu, sekalian perlu kita tadi ya, meskipun kita belum bisa merasakan, ya terus kita lakukan ya, sampai kemudian nanti kita bisa merasakan sehingga pintunya itu terbuka, sehingga kita bisa merasakan. Nah, jadi ya berzikir banyak, jadi sekarang bisa menjalnya memperbanyak membaca istighfar, membaca tasbih, tahmid dan lain-lain. Bahkan kalau saya
punya itu bukunya Agus Mustafa, itu beliau menulis tentang zikir tauhid ya. Zikir tauhid itu memang zikir ya yang ada betul zikir komprehensif yang meliputi semua aktivitas kita. Jadi kalau zikir-zikir yang ada di dalam syariat kita itu kan misal zikir setelah sholat itu kan ya, dan lain-lain. Tapi kalau zikir tauhid itu bagaimana kita bisa berzikir dan mengingat Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Baik zikir dengan hati, dengan lisan, maupun dengan arhan, dengan anggota tubuh kita atau tangan kita. Ini adalah refleksi dari zikir itu sendiri. Jadi ketika kita misalnya ya di dalam kesendirian ya, misalnya di dalam kesendirian ada orang yang tahu, kemudian terbersit ya, terdorong untuk ya melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah ya misalnya. Tapi saat itu kita mengingat Allah kemudian mengurungkan niat kita, ya ini juga satu bentuk zikir bil arhan ya. Karena ketika kita sendirian itu, kita meyakini bahwa ada zat, ya, ada Allah yang senantiasa melihat kita. Nah, dengan berdoa, ya, saudara sekalian, ini penting juga bahwa kita harus senantiasa memohon kepada Allah agar Allah ini memberikan kesucian dan kebersihan hati kita, ya. Ya, doa yang sering kita lantunkan, yang kita hafal itu kan ya muqallibal qulub, ya tapi qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Atau misal doa Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada hatiku ini, jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairum man zakkaha, dan sucikan hatiku, sesungguhnya engkaulah zat yang mampu mensucikan jiwa. Yang berikutnya adalah dengan cara mencari ilmu, saudara sekalian. Mencari ilmu, sibukkan hati kita dengan kebenaran, ini juga salah satu cara ya mengobati atau membersihkan hati kita. Jadi semacam pagi ini ketika kita kemudian mengetahui bahwa ria, kesombongan itu penyakit-penyakit hati yang berbahaya, kemudian cara menyembuhkannya begini-begini ya. Ketika kita mencari ilmu, kita tahu, oh ternyata ini penyakit yang berbahaya. Oh begini cara membersihkannya atau mengobatinya. Nah, dengan mencari ilmu itu kemudian kita tahu, dan ketika kita lakukan, tentu ini akan bisa mengobati hati kita. Ini mencari ilmu, ini pentingnya mencari ilmu di situ, ya, sehingga yang semula kita tidak tahu, kemudian kita tahu, dengan tahu itu kemudian kita bisa melaksanakan. Kita belajar fikih tahu ya bagaimana supaya sholat kita ini khusyuk, ya, misalnya gitu ya. Pertama mungkin supaya sholat kita ini sah, memenuhi syarat rukunnya. Terus kemudian kita bagaimana supaya khusyuk? Mungkin ahli-ahli fikih juga sudah menjelaskan. Oh, kalau mau sholat ya usahakan misalnya datang lebih awal kan. Terus kemudian dimulai dengan sholat sunnah ya, supaya untuk mengondisikan hati kita. Kemudian banyak berzikir. Nah, supaya apa? Supaya ketika didirikan sholat wajib itu hati kita ini sudah siap. Nah, itu kalau di dalam ilmu fikih. Tetapi kalau dalam ilmu pensucian jiwa ya atau tasawuf lebih luasnya itu nanti akan berbeda terapinya ya atau caranya. Kalau orang-orang tasawuf misalnya mengatakan, Imam Ghazali misalnya, bagaimana kamu bisa fokus hanya mengingat Allah di dalam 5 menit, sementara kamu di luar itu kamu selalu berpikir di luar Allah, selalu berpikir dunia.
Nah, ini terapi yang lain. Sebelum sholat dia mikir donyong, mikir ini dan lain-lain. Begitu dia masuk sholat, disuruh untuk konsentrasi hanya mengingat Allah dalam waktu 5 menit. Nah, ini kan tidak gampang saya sekalian. Nah, sehingga ketika seseorang itu menyibukkan dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan zikir, ya, meskipun dia juga bekerja untuk mencari kehidupannya, nah, insya Allah ketika dia masuk melakukan sholat, ini hatinya lebih siap. Dia akan lebih siap untuk konsentrasi mengingat Allah dalam 5 menit karena di luar itu pun dia sudah melatih. Sehingga di sini misalnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata, hati itu apabila disibukkan dengan perkara yang batil, maka tidaklah tersisa tempat di dalamnya untuk perkara yang hak. Sebagaimana juga apabila hati ini disibukkan dengan perkara yang hak, maka tidaklah tersisa tempat di dalamnya untuk perkara yang batil. Di dalam ungkapan yang sama, Imam Syafi'i mengatakan, idza lam tusghil nafsaka bil haqqi sagolat kal batil. Ketika hati ini tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, yang hak, yang benar, maka hati ini akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kalau seseorang itu ya tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, tidak membaca buku, ya, tidak diskusi tentang kebenaran, kira-kira apa yang dilakukan? Kan seperti itu. Nah, mesti dia akan melakukan hal-hal yang lain yang mungkin kurang bermanfaat. Tapi kalau kita sudah sibuk di situ, maka dia tidak sempat. Kalau dia sudah sibuk dengan hal yang baik, maka dia sudah tidak sempat untuk ngobrol, misalnya membicarakan hal-hal yang kurang baik, sampai kemudian mengungkapkan aib orang lain dan lain-lain, tentu dia tidak sempat. Aduh, mohon maaf ini Ustadz Nugroho dan para pemirsa, ini ternyata jamnya sudah hampir habis. Itu saja barangkali para pendengar sekalian, ya, para pemirsa, para partisipan, apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini tentang bagaimana kita melatih, menata akhlak kita, dan bagaimana kita menerapi atau mengobati sakit-sakit hati kita. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terhipnotis, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya. Dengan kajian apa yang jenengan sampaikan, Masya Allah. Di Korea itu dulu marodung, ya. Untuk manusia itu penyakit, ya. Dan insya Allah kita bisa selesaikan di kajian ini, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dosa pasti akan meninggalkan bekas, ya. Bekasnya bisa kita hilangkan dengan istighfar, ya. Masya Allah, luar biasa. Monggo kepada para jamaah yang mau bertanya langsung bisa raise hand dan open mic, atau yang kepingin nulis di chat. Waktu kita 6.28, ya. Karena ini hari efektif bagi saudara-saudara kita yang tidak WFH atau yang masuk sekolah akan beraktivitas untuk mempersiapkan diri. Sebenarnya kajian seperti ini satu aja, Pak Nugroho. Kalau ada, kalau enggak ya kita tutup. Iya. Sebenarnya kajian-kajian di pagi hari seharusnya sering-sering kita lakukan, Ustaz, ya. Karena yang kita niatkan dengan waktu yang benar-benar kita pusatkan, ya, pusatkan pikirannya, bukan waktu-waktu sisa, ya. Di awal hari kita benar-benar mengaji dan mengkaji, ya. Sehingga akan melekat. Jadi yang ilmu yang kita dapat bukan ilmu yang sisa, tapi ilmu yang utuh, ya, insya Allah. Karena nasihat dari ulama besar, apabila infakmu kamu infakkan dengan harta sisa, waktu ngajimu dengan waktu yang sisa. Nah, yang dihasilkan
hanya sisa-sisa Ustaz ya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, Ustaz Nugroho. Mudah-mudahan PDI Gadi bisa istiqomah menyajikan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di saat pandemi seperti ini. Banyak orang yang stres. Sebenarnya ya, tadi sakit, jadi sakit. Ya. Oke, monggo bagi para jamaah, apabila tidak ada yang bertanya, insya Allah kita sudahi dan kita bertemu lagi insya Allah besok di link yang berbeda. Besok kita akan membahas tentang kitab At-Targhib wa Tarhib bersama Ketua IGADI, Ustadz Haji Agus Yunif Anwaruddin di jam 5.45, khusus untuk Rabu dan Kamis jam 5.45. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa bergabung tepat waktu, karena kita berusaha semaksimal mungkin disiplin. Dimulai dari diri kami akan mulai tepat waktu dan berusaha mengakhiri juga tepat waktu. Dan mohon doanya kepada masyarakat, kepada partisipan agar IGADI bisa istiqomah, serta jangan lupa untuk selalu mengkritik kami, memberikan saran kepada kami. Itu adalah yang membuat kami besar. Kalau tidak ada kritik, ya mudah-mudahan kami tidak sombong. Insya Allah demikian. Kalau kita merujuk dengan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Al-Faizin. Insya Allah demikian Ustaz. Tafadhol dibacakan doa dulu sebelum ditutup. Ya, Ustaz Nugroho, mari teman-teman sekalian kita berdoa ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita senantiasa dilindungi oleh Allah, khususnya dari pandemi ini ya, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini ya, Corona COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari bumi kita Indonesia dan dari dunia secara keseluruhan ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti sebelumnya. Ila hadiniyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi was sum'ati war riya'i wal kibr. Allahumma tahhir qulubana min jami'i amradil qulub kulliha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajian Tazkiyatun Nafas, kita akan bertemu kembali di Senin depan dan Selasa depan, ya, insyaallah. Bismillah. Kita tutup dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.